Halo saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin bertanya dalam kesempatan ini di antara kita, Anda bisa tidak setuju, Anda tidak menerima pendapat saya. Ya, saya sih nggak pernah bilang bahwa saya menginginkan Anda setuju ketika saya menayangkan tayangan apa yang saya coba ingin kemukakan. Tapi yang saya pengen adalah bahwa Anda coba simak dan Anda coba konfirmasi dari ukuran kebenaran, yaitu kebenaran kitab suci. Apa yang saya ungkapkan ini adalah semata-mata hendak atau bertujuan untuk mengkomunikasikan, sehingga komunikasi ini bisa Anda terima. Dan harusnya, bagi saya sih, harusnya Anda mengkonfirmasinya dalam kebenaran kitab suci, yaitu tentang sebuah pernyataan, sebuah ungkapan atau sebuah diksi lah, bisa dibilang sebuah pendapat yang mengatakan tentang roh Farisi yang hari-hari ini terjadi. Roh Farisi yang hari-hari ini sering atau senang menyerang, mengkritik, mensalahkan hamba Tuhan. Dari pernyataan itu memang ada beberapa orang yang bertanya secara pribadi kepada saya, tetapi tayangan ini semata-mata bukan karena dorongan orang yang ingin mempertanyakan pertanyaan ini dan saya mengungkapkannya. Tetapi semata-mata, sekali lagi, saya hanya ingin mencoba berkomunikasi, ingin mencoba berinteraksi kepada setiap Anda, orang-orang Kristen, untuk komunikasi ini menjadi komunikasi yang mengingatkan, dan kalau boleh, saya sering gunakan ini, kalau boleh, ini komunikasi yang menguatkan. Nah, mengenai pernyataan roh Farisi, saya bertanya-tanya dan saya mencoba menyimak dan mentelaahnya dari apa yang saya mampu telaah dan menyimaknya. Dari pernyataan itu, ketika itu dikenakan kepada orang yang menyerang katanya, orang yang mengkritik katanya, saya harus gunakan katanya karena ada maksud dari pernyataan katanya itu saya mau arahkan. Ketika ada orang yang menyalahkan pernyataan hamba Tuhan, itu diidentifikasi atau itu diartikan atau itu dijuluki oleh sebutan atau dengan sebutan roh Farisi. Sebab itu saya tertarik untuk menyimaknya dari apa yang diungkap kitab suci berbicara tentang Farisi, sehingga kita akan mengerti roh Farisi. Nah, ketika kita menyimak Farisi, sangat terang benderang, sangat jelas, dan sangat banyak sekali diungkap dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika Yesus melayani di dunia ini. Bagaimana orang Farisi disebut, ada 4 hal kalau boleh saya garis besarkan. Ada 4 hal yang sangat dominan saya simak dari karakter atau dari tampilan atau dari watak dan eksistensi Farisi ini, saudaraku. Yang pertama, mereka adalah orang-orang hipokrit, adalah orang-orang munafik yang menampilkan dirinya sepertinya harus dilihat sebagai orang benar, tetapi kalau ketika ditelusuri, ditelaah, disimak, terlihat sekali ujung-ujungnya kesimpulannya jadinya mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran itu sendiri. Mereka menampilkan sepertinya orang benar, tetapi mereka mengumpat dirinya, sehingga dengan hal itu mereka disebut orang-orang munafik. Tampil di depan publik, menampilkan diri sebagai orang suci, orang saleh, tetapi jauh sekali dari ukuran saleh, dari ukuran kesucian itu sendiri. Dan yang kedua, yang paling sangat terlihat jelas juga diungkapkan dalam kitab suci berbicara Farisi, yang kedua adalah mereka hamba uang, saudaraku. Bisa Anda lihat Lukas 16 ayat 14 ketika Yesus berbicara tentang sesuatu yang berbicara tentang topik uang. Ujung-ujungnya ada pernyataan di ayat ke-14, Lukas 16 ayat 14, bahwa mereka adalah hamba uang. Yang ketiga, saudaraku, mereka juga sering disebut atau bisa dibilang orang-orang yang gila hormat. Ya, orang-orang yang gila hormat. Orang yang mau dipandang terhormat, yang diberikan tempat terhormat, yang harus dihormati ketika mereka berjalan. Dia harus dilihat, dipandang, dan dianggap penting. Mereka adalah orang-orang yang maunya dihormati, gila hormat.
Dan yang keempat, saya melihat dan saya menyimak dari apa yang dikatakan diungkapkan kitab suci mengenai orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang punya self-righteousness. Ukuran kebenaran harus mutlak dengan ukuran kebenaran mereka. Sehingga orang-orang yang harusnya mengerti dan memahami kebenaran dari kebenaran kitab suci, hukum Musa itu sendiri, orang-orang harus mengikuti yang katanya hukum Musa itu dengan penjelasan mereka, dengan keterangan-keterangan, ungkapan-ungkapan yang mereka ajarkan. Nah, sebab itu kalau kita menyimak pernyataan hari ini, orang yang mengatakan atau orang yang membawa opini atau bisa dibilang orang yang coba mengemukakan roh Farisi, dari pernyataan kitab suci ada 4 hal itu tadi yang sangat jelas dan sangat banyak menjadi gambaran untuk saya bisa simpulkan tentang Farisi. Roh Farisi yang disebut hari ini sangat jauh. Kenapa saya bilang sangat jauh dari apa yang digambarkan kitab suci? Karena kalau ada orang hari gini menyatakan kesalahan pendeta atau kesalahan hamba Tuhan, itu semata-mata, saya mau coba garis bawahi, semata-mata hanya ingin mencoba mengungkap atau memunculkan atau mengangkat ke permukaan sesuatu kebenaran yang memang sudah ada, sudah jelas, sudah terang benderang, tetapi salah diungkapkan atau salah dimaknai atau salah diajarkan oleh hamba Tuhan. Sehingga orang yang mengerti dan melihat kebenaran itu di dalam kitab suci mencoba mengkonfrontir hamba Tuhan yang mengungkapkan kesalahan ajaran kitab suci. Dan kalau hari gini orang yang bisa dibilang orang yang mencoba mempertanyakan ajaran hamba Tuhan, yang bisa dibilang ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang, terus dibalas atau direspon dengan pernyataan roh Farisi yang menyala-nyalakan orang. Seharusnya kalau memang itu salah, pernyataan orang yang menyalahkan hamba Tuhan, harusnya dibalikkan dong, harusnya dijelaskan, harusnya diungkapkan kebenarannya yang mana. Sehingga bukan menjadi sebuah pembenaran diri jadinya, bukan sebuah penolakan akan kritik jadinya, sehingga kebenaran yang mereka ungkap, hamba-hamba Tuhan yang ungkap itu ketika dipertanyakan atau dipojokkan atau dikonfrontir karena memang salah, karena memang tidak seperti yang Alkitab ungkapkan, ini menjadi sebuah fakta yang harus diterima. Kita lihat dan kita tahu 1 Korintus 9 ayat ketiga, bagaimana Rasul Paulus secara terang benderang kepada jemaat Korintus memperhadapkan dirinya, dan dia menyatakan bahwa dirinya benar terhadap kritik-kritik lawannya yang ingin menghancurkan nilai-nilai atau kesejatian pelayanan Rasul Paulus. Dalam hal ini Rasul Paulus membuka diri dan dia tidak menutup diri, dan dia tidak menyimpulkan orang-orang yang menyerang itu orang-orang terkutuk, tapi di lain hal memang ada suatu pernyataan yang keras dari Rasul Paulus. Tetapi dalam hal ini kita melihat Rasul Paulus pun membuka dirinya terhadap kritik. Bagaimana bisa pernyataan roh Farisi itu ditujukan kepada orang-orang yang ingin mengkritik, disebut roh Farisi. Dengan demikian saya coba simpulkan saudaraku bahwa kalau hari ini ada orang yang saya sebut hamba Tuhan, pendeta, gembala, penginjil, pemimpin Kristen yang menyebut ada sesuatu yang menyebut orang yang menyerang hamba Tuhan, orang yang mengkritik hamba Tuhan, orang yang menyalahkan hamba Tuhan adalah orang-orang yang punya roh Farisi, saya berpikir berbeda. Tentu saya punya keyakinan dalam pikiran saya ini, karena yaitu tadi bisa Anda konfrontir saya balik, nyatakan kebenaran, truth is matter. Harus dinyatakan apa yang benar. Nyatakan salah, tetapi membawa orang kepada kebenaran dengan menyatakan kebenaran dong seharusnya. Nah, sebab itu hari ini saya ingin coba ingetin setiap Anda atau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya adalah pendetakah, gembalakah, atau penginjilkah, pemimpin Kristenkah, Anda harus siap terhadap kritik, Anda harus siap terhadap konfrontir, Anda harus siap terhadap sesuatu yang menyatakan kesalahan yang Anda katakan. Dan ini bukan menyerang status Anda sebagai hamba Tuhan, bukan menyerang status Anda sebagai orang-orang yang memberikan hidupnya buat pekerjaan Tuhan, tetapi semata-mata berdasarkan apa yang Anda ungkap, apa yang Anda nyatakan, apa yang Anda ajarkan.
Demikian kalau ada orang yang mencoba mengkonfrontir, mencoba menyatakan Anda salah dari pandangan kitab suci, yang seharusnya Anda bisa respon atau Anda bisa hadapi dengan sesuatu yang meyakinkan atau sesuatu yang memang Anda yakini benar dari kitab suci, apa yang dinyatakan orang, apa yang dinilai orang kepada Anda. Dan hari ini kita melihat kehidupan orang-orang Kristen begitu banyak ragamnya pengertian ajaran. Itu yang harusnya kita sadari, itu yang harusnya kita ngerti, bahwa hidup kekristenan hari ini kita tidak bisa tidak. Kita harus mengerti kebenaran sehingga kita dipimpin oleh kebenaran, kita dikuasai oleh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran kitab suci. Sehingga hari ini kalau pernyataan yang saya coba ungkap kali ini tentang roh Farisi, harusnya kita bisa memahami maksud dan arah atau tujuan dari orang yang menyatakan roh Farisi ini, saudaraku. Dan hari ini yang sangat unik, saudaraku, ketika saya berbicara tentang orang yang menyatakan kesalahan, orang yang ingin mengkonfrontir ajaran hamba Tuhan, pendeta, gembala, atau apapun itu sebutan pemimpin Kristen kah. Kadang-kadang ada sikap yang menurut saya sih sikap yang cuman hanya menutupi kesalahan ya, dengan cara-cara yang menutupi diri. Ada orang hari ini kalau ada perbedaan menyerukan kayak begini, saudaraku. Kalau ada perbedaan, kalau kita dibilang salah, cuman gini aja. Oh gitu ya. Tapi tidak menerima atau tidak membuka dirinya di mana kesalahannya, atau tidak mau menyatakan ini kebenarannya. Dan hari ini saya sih mengingatkan setiap orang Kristen, makanya kita harus mengerti kebenaran. Bagaimana kita orang Kristen secara pribadi merenungkan firman, menginginkan pengertian, menginginkan pengenalan, menginginkan pemenuhan akan kebenaran itu kita kenal, kita ngerti, kita tangkap. Dan akhirnya kita bisa memahami tentang kebenaran kekristenan ini, saudaraku.